Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kalkulus vektor yang telah kita pelajari sebelum UTS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Kalis dari kelas kalkulus vektor FC. Baik, pada pertemuan pertama kita telah mempelajari materi sebagai berikut, yaitu konsep dasar vektor, penggambaran dan penulisan notasi vektor, vektor satuan, dan operasi vektor seperti penjumlahan dan pengurangan vektor. Adapun contoh soal yang telah kita pelajari pada pertemuan pertama adalah sebagai berikut. Dalam gambar, vektor AB sama dengan 2/3 dari vektor AC. Nyatakanlah M dalam U dan V. Untuk menjawab soal ini, maka kita terlebih dahulu mengasumsikan di titik pangkalnya sebagai titik O. Kemudian M kita nyatakan dalam vektor OA plus AB yang sama dengan U tambah 2/3 U kurang V. Adapun U tambah 2/3 U kurang V dapat kita jabarkan dari uraian berikut, yaitu vektor AC di mana sama dengan U kurang V, sehingga kita dapat menyatakan vektor AB sama dengan 2/3 U kurang V. Setelah kita hitung, maka kita akan mendapatkan M sama dengan 5/3 U kurang 2/3 V. Di pertemuan kedua ada beberapa materi yang telah kita pelajari adalah sebagai berikut. Yang pertama ada operasi perkalian vektor, yang kedua ada operasi titik, yang ketiga ada operasi silang, yang keempat ada proyeksi vektor, yang kelima ada geometri pada bidang. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Bentuklah persamaan kurva yang hanya mengandung variabel X dan Y, di mana X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T, dan T terletak antara A dengan 2pi. Untuk menjawab soal ini, maka terlebih dahulu kita menyatakan X kuadrat sama dengan A kuadrat cos kuadrat T, Y kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat T. Sehingga dari situ kita dapatkan cos kuadrat T sama dengan X kuadrat per A kuadrat, dan sin kuadrat T sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Sehingga kita dapatkan sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan Y kuadrat per B kuadrat plus X kuadrat per A kuadrat. Ya, di mana persamaan ini merupakan persamaan elips. Selanjutnya di pertemuan ketiga kita telah mempelajari, yaitu yang pertama turunan vektor, dan yang kedua yaitu gerak sepanjang kurva. Adapun contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebuah titik P bergerak menyusuri lingkaran dengan pusat 0,0 dan radius R. Titik P bergerak dengan kecepatan sudut omega dan kedudukan awal R,0. Tentukan kecepatan dan percepatan di titik P. Untuk menentukan kecepatan dan percepatan, maka kita terlebih dahulu menggambarkan lingkaran dengan jari-jari R dan dengan arah tangan sial yaitu kecepatan, dan arah percepatannya menuju titik pusat. Adapun sudutnya yaitu omega T. Kemudian kita tentukan vektor posisinya yaitu RT dalam X dengan arah Y yaitu sumbu X, dan Y dalam arah J yaitu sumbu Y.
Kemudian kita jabarkan X dalam R cos omega T, di mana omega T yaitu sudut, dan Y dalam R sin omega T. Penjelasan lebih lanjut dari X dan Y adalah sebagai berikut. Mana X dapat kita nyatakan dalam R cos theta, Y dalam R sin theta, kemudian kita ganti tetanya dalam omega T, yaitu sudutnya. Kemudian untuk mendapatkan kecepatannya, kita dapat menurunkan vektor posisi RT terhadap T, sehingga kita dapatkan min omega R sin omega T I plus omega R cos omega T J. Kemudian untuk mendapatkan percepatannya, kita turunkan lagi vektor kecepatan terhadap T, sehingga kita dapatkan min omega kuadrat R cos omega T I min omega kuadrat R sin omega T J. Jika kita sederhanakan, kita akan dapatkan min omega kuadrat dalam kurung R cos omega T I plus R sin omega T J. Selanjutnya pada pertemuan keempat, kita mempelajari materi sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelengkungan kurva, yang kedua ada persamaan kelengkungan, dan yang ketiga ada percepatan normal dan tangensial. Berikut adalah contoh soalnya. Perlihatkanlah bahwa di setiap titik kelengkungan lingkaran yang berjari-jari A adalah kappa sama dengan super A. Pertama kita harus mengetahui vektor posisinya, kemudian kita harus mengetahui rumus dari kappa tersebut, yaitu besar T aksen T dibagi dengan besar kecepatan, di mana T aksen T merupakan vektor singgung satuan. Kemudian kita jabarkan vektor posisinya, yaitu pada lingkaran vektor posisinya adalah A cos theta I plus A sin theta J. Kemudian kita turunkan untuk mendapatkan kecepatannya, sehingga menjadi R aksen T sama dengan min A sin theta I plus A cos theta J. Kemudian kita cari besarnya. Besar dari kecepatan sama dengan akar A kuadrat dalam kurung sin kuadrat plus cos kuadrat theta. Di sini ada kurung, tutup kurung. Kemudian kita mencari besar dari kecepatan, yaitu A. Kemudian kita harus menentukan vektor singgung satuan terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah vektor kecepatan dibagi dengan besarnya vektor kecepatan tersebut, sehingga kita dapat min A sin theta I plus A cos theta J diper dengan A. Kemudian kita turunkan lagi vektor singgung satuannya, sehingga kita dapat min cos A I min sin theta J. Kemudian kita cari besarnya, yaitu akar cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta, di mana kita menggunakan sifat trigonometri sehingga menghasilkan 1. Kemudian kita baru bisa menentukan nilai kappanya, yaitu mutlak dari T aksen T dibagi dengan Vt, yaitu kecepatan, sehingga kita dapatkan super A. Maka dari sini terbukti bahwa nilai kappa dari lingkaran adalah super A, yaitu nilai kelengkungan dari sebuah lingkaran adalah super A, yaitu di mana A adalah jari-jarinya. Kemudian kita lanjut ke pertemuan kelima.
di mana pada pertemuan kelima kita telah mempelajari turunan dalam ruang dimensi n, kemudian ada turunan parsial kedua, kemudian ada aturan rantai untuk fungsi lebih dari satu variabel. Kemudian kita lanjut pada contohnya. Jika Z sama dengan X pangkat 3Y, di mana X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Tentukan nilai penyelesaian dari dz dt. Maka kita jabarkan dulu dz dan per dt sama dengan dz per dx kali dx per dt plus dz per dy kali d per dt. Kemudian kita tentukan nilainya masing-masing, di mana dz per dx sama dengan 3x kuadrat y, dx per dt sama dengan 2, sehingga kita dapatkan dz per dx dikali dengan dx per dt sama dengan 6x kuadrat y. Kemudian dz per dy sama dengan x pangkat 3, dy per dt sama dengan 2t, sehingga kita dapatkan dz per dy kali dy per dt sama dengan 2x pangkat 3t. Jika kita gabungkan, maka kita akan mendapatkan dz per dt sama dengan 6x kuadrat y plus 2x pangkat 3t. Kemudian x dan y-nya kita nyatakan lagi ke dalam 2t dan t kuadrat, sehingga kita dapatkan 6 kali 2t kuadrat dikali dengan t kuadrat ditambah dengan 2 dikali dengan 2t pangkat 3 dikali t, sehingga kita dapatkan dz per dt sama dengan 40t pangkat 4. Kita lanjut lagi ke pertemuan ke-6. Di sini kita pelajari beberapa materi, yaitu gradien skalar, aturan-aturan gradien, persamaan bidang singgung, dan notasi dari gradien, yaitu nabla. Kemudian contohnya, suatu semut berada pada paraboloid hiperbolik z sama dengan y kuadrat min x kuadrat di titik 1,1,0. Pada arah mana semut itu seharusnya bergerak untuk panjatan paling curam, dan berapa kemiringan pada waktu ia memulai. Dapat kita lihat pada gambarnya seperti berikut, di mana semut tersebut terletak pada titik 1,1,0 dan daerah paraboloid hiperboliknya seperti pada gambar, dengan persamaan z sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Yang pertama kita menentukan persamaannya, yaitu z sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Kemudian kita mencari persamaan dari gradiennya, yaitu nabla z sama dengan 2xi min 2yj, sehingga kita dapat menentukan arah pada titik 1,1,0, yaitu dengan mensubstitusi titik-titik tersebut pada persamaan gradien, sehingga kita dapat arahnya yaitu 2i min 2j. Kemudian untuk menentukan kemiringan atau slope pada waktu ia memulai, yaitu seperti berikut, dengan mengakarkan titik-titik yang ada pada arah 2i min 2j, yaitu akar 2 kuadrat plus 2 kuadrat, sehingga kita dapatkan 2 akar 2. Kemudian pada pertemuan ke-7 kita telah mempelajari medan vektor, divergensi medan vektor, medan konservatif, Courbe, dan makna fisis dari divergensi dan Courbe. Kemudian kita lanjut ke contoh terakhir kita. Jika diketahui medan vektor V dinyatakan sebagai berikut.
Vektor V sama dengan X kuadrat I plus Y kuadrat J plus Z kuadrat K. Tentukan div dari vektor V. Maka kita dapat nyatakan div dari vektor V sama dengan nabla didotkan dengan vektor V sehingga do V1 per do X plus do V2 per do Y plus do V3 per do Z sama dengan 2xi plus 2yj plus 2zk. Sekian ringkasan materi yang telah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.